metode konfirmasi kitab nasab zaman itu tidak diperlukan, dan persyaratan konfirmasi kitab zaman yang Kiai Imaduddin buat untuk menakar keabsahan silsilah nasab Balawi itu menurut sebagian orang itu nggak perlu. Nah, perlu dipertimbangkan siapa yang mengklaim nasab ini. Apakah dia itu adalah orang biasa yang tidak dikenal, ataukah mereka itu adalah ulama, akhlak mereka seperti apa, atau mungkin mereka adalah penguasa. Menyinggung masalah metode beliau di dalam mentahqiq nasab, gampang gitu ya, dimana metode konfirmasi kitab nasab zaman itu tidak diperlukan, dan persyaratan konfirmasi kitab zaman yang Kiai Imaduddin buat untuk menakar keabsahan silsilah nasab Balawi itu menurut sebagian orang itu nggak perlu. Nah, di sini beliau itu mengutip ucapannya seorang ahli nasab yang masih hidup di Hijaz, yaitu Sayyid Ibrahim bin Mansur dalam kitabnya Al-Ifadhah. Beliau, Sayyid Ibrahim bin Mansur ini mengatakan, ammal adillatu ala anna da'wal mutaakhirin min tabariyin lin nasabil Husainil Alawi hadithatun la aslalaha. Inna kutubat tawarikhi al-mutaqaddimati lam tarfa' nasabat tabariyin ilan nasabil Husainil Alawi. Kitab Al-Ifadhah halaman 56. Ini beliau kutip. Adapun dalil-dalil bahwa pengakuan orang-orang belakangan dari kaum Tabariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi itu adalah pengakuan baru yang tidak mempunyai dasar, alias pengakuan baru. Kitab-kitab tarikh yang tua tidak menyambungkan nasab kaum Tabariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi. Nah, dari sini Kiai Imaduddin itu memberikan pemahaman kepada kita sesuai pendapatnya Said Ibrahim bin Mansur ini, yang menyatakan nasab kaum Tabariyah di Mekah itu tidak tersambung ke Al-Husaini. Kitab-kitab tua yang menyatakan nasab kaum Tabariyah itu terputus, padahal kaum Tabariyah dikenal pada abad 14 sebagai keturunan Nabi yang derajatnya, kemasyhurannya sudah istifadhah, sudah semua orang tahu gitu, sebagai keturunan Nabi Muhammad. Tetapi Sayyid Ibrahim bin Mansur ini mengatakan itu nggak ada dasarnya. Kenapa? Karena ada keterputusan sanad di dalam penyebutan silsilah nasabnya kaum Tabariyah, sehingga ya juga wajar ketika Kiai Imad itu juga mengatakan nasabnya Ba'alawi itu juga tidak terkonfirmasi. Kenapa? Karena terputus selama 550 tahun sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Tidak ada nama-nama kitab-kitab yang menjelaskan leluhurnya Ba'alawi yang bernama Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa. Nah, tapi mungkin pertama kali yang perlu kita ketahui dan kita setujui dulu, sepakati dulu bahwa mengenai masalah nasab ini sendiri, metode apa yang harus digunakan. Metode baku yang disepakati oleh para ahli nasab, oleh para ilmuwan dan sejarawan untuk mengithbat atau menetapkan nasab tersebut. Sepakat semua ulama dalam mazhab apapun juga, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, semuanya, bahkan di madhab yang di luar madhab ahli sunnah pun juga menyepakati metode ini, yaitu metode yang terutama dan paling utama adalah syuhrah wal istifadhah, yang artinya keterkenalan, dikenalnya, dan istifadhah itu tersebar di daerah tersebut. Nah, ini metode yang disepakati oleh semua ulama. Nah, dalam hal ini kita lihat nasab Bani Alawi sudah syuhrah dan istifadhah sudah dikenal semenjak zaman dahulu, dan juga tersebar informasinya bukan hanya di tempat tersebut, bahkan requirement atau syaratnya itu hanya di tempat tersebut pun juga sudah cukup, tapi Sa'adah Bani Alawi dikenal di berbagai tempat, jadi sudah memenuhi syarat syuhrah dan istifadhah. Nah, kemudian
Beberapa hal lain yang menunjang itu adalah tentu catatan, itu berupa buku, bisa yang matbu, artinya yang dicetak, yang bisa kita akses sekarang ini, atau kita bisa lihat sebelumnya catatan tersebut yang dicetak, atau yang makhtut. Yang makhtut itu yang ditulis, makhtutat itu ditulis, itu manuskrip. Kemudian juga perlu dilihat juga aspek-aspek yang lain, jadi harus komprehensif untuk menunjang itsbat nasab tersebut. Misalnya sejarah dan arkeologi, ya, itu juga kita lihat riwayat-riwayat mengenai orang tersebut. Nah, kalau kita lihat misalkan Sa'ad Bani Alawi dari Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut, itu sejarahnya lengkap, nama-namanya ada, dan orangnya ada, makamnya juga ada. Dari sisi aspek antropologinya juga, keadaan sosial, kita lihat di zaman itu ya, di abad ke-4, ke-5 ya, itu untuk orang mengaku-ngaku misalkan sebagai anak seseorang itu akan sulit sekali. Berbeda dengan kondisi kita mungkin di zaman 21 atau di abad atau di mungkin di Eropa atau di Amerika, di Hadramaut pada saat itu di abad ke-4, abad ke-5 itu sangat kehidupan yang sangat tribal atau kehidupan yang sangat ketat dengan kesukuannya, sehingga tidak mudah orang untuk mengaku-ngaku tiba-tiba saya ini adalah anak si A gitu, dan tiba-tiba itu diterima. Ada faktor lain juga yang kita lihat, faktor-faktor sosial juga perlu dipertimbangkan. Siapa yang mengklaim nasab ini? Apakah dia itu adalah orang biasa yang tidak dikenal, atau mereka itu adalah ulama, akhlak mereka seperti apa, atau mungkin mereka adalah penguasa. Nah, ini kita lihat semua dari awal sejarahnya Ahmad Al-Muhajir, begitu juga dengan anak beliau, mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang penuh dengan ilmu dan ketakwaan. Insya Allah orang-orang yang seperti itu tidak akan melakukan klaim secara sepihak, karena mereka sangat memahami bahwa untuk mengaku-ngaku nasab itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Beberapa faktor yang lain juga yang perlu dipertimbangkan dalam masalah nasab juga takrir ulama, baik itu ulama ahli nasab atau ulama yang lainnya. Kita lihat sepanjang sejarah penuh dengan takrir ulama yang mengitsbat, yang menguatkan semua nasab Bani Alawi ini dari abad ke abad ya. Yang tercatat kita bisa lihat itu yang tercatat Al-Janadi di abad ke-7, sebelumnya mungkin sudah ada di manuskrip-manuskrip lain, begitu juga di dalam syair-syair yang dinukil di abad berikutnya, termasuk juga takrir dari penguasa, dari hakim. Kita lihat takrir dari para penguasa, Imam Yaman misalkan di abad ke-14 juga mengitsbat, abad ke-13 juga mengitsbat. Demikian juga dengan penguasa di Hijaz pada saat itu, Ashraf juga dari golongan Syarif, Ashraf, maka mereka memberikan Naqabatul Ashraf, yaitu posisi pemimpinan para Syarif di Hijaz kepada Sa'ad Bani Alawi, dan itu sebetulnya atas titah juga dari pemerintah Utsmani. Pemerintah Utsmani pada saat itu mereka mengeluarkan keputusan bahwa hanya orang yang betul-betul sudah diverifikasi dan valid nasabnya yang boleh menyandang gelar Sayyid Syarif pada saat itu. Begitu juga apalagi yang menempati posisi sebagai pemimpin para Sayyid atau Syarif. Nah, kepemimpinan Sayyid dan Syarif ini juga silih berganti. Terkadang pemerintah Utsmani yang langsung memberikan keputusan tersebut, atau juga wakil mereka yaitu para Syarif, yaitu para penguasa Amir yang berada di Hijaz. Dan dilihat dari sejarahnya, Bani Alawi sering sekali, malah dominan sekali, mereka diberikan kepemimpinan Naqibul Ashraf atau Naqibus Sadah pada saat itu, ya, pemimpin para Sayyid yang mengurus urusan-urusan mereka. Nah, dari sini sangat tidak logis ya apabila seorang yang nasabnya diragukan, mereka dipilih sebagai Naqibul Ashraf di Hijaz apalagi pada saat itu, dan penuh dengan para ulama ya, dan para ulama juga memberikan takrir yang menguatkan nasab mereka ini. Misalkan penggunaan nama, kita tahu Bani Alawi itu adalah keturunan daripada Alawi, kan keturunan Alawi, makanya disebut dengan Alawi karena salah satu dari leluhur mereka, kakek mereka bernama Alawi atau Alwi yang biasa dikenal dengan dialek Hadramaut. Penggunaan nama Alawi itu sendiri baru pertama kali digunakan di Hadramaut pada zaman itu oleh beliau, anak yang bernama Alawi ini sendiri. Jadi belum ada nama tersebut digunakan sebelumnya. Itu bisa dicek di kitab biografi atau disebut dengan tarajim. Alawi itu sendiri adalah nama yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, baik itu keturunan atau pengikutnya. Nah, orang di zaman itu tidak ada yang merasa berhak atau merasa ingin menamakan anaknya Alawi, karena mereka tidak bernisbah kepada Ali bin Abi Thalib. Hanya orang yang bernisbah kepada turunan Ali bin Abi Thalib yang merasa layak untuk menamakan
dinamakan nama tersebut. Selanjutnya juga yang terakhir, kita bisa lihat juga berbagai manuskrip, bahkan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu dikenal sebagai muhaddits, yaitu ahli hadis. Beliau meriwayatkan beberapa hadis, banyak hadisnya, dan tertulis ya di maktutat tertentu yang berada di Hijaz dan juga berada di Persia, bahkan bisa diakses, didapatkan oleh salah satu keturunannya memegang itu. Di dalam riwayat yang disebutkan di manuskrip tersebut ada periwayatan dari jalur Ahlul Bait menyebutkan salah satu perawinya itu adalah Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi dari sini semuanya itu, semua faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, dari syuhra wal istifadhah, kemudian dari catatan-catatan sejarah, manuskrip, sejarah dan arkeologi, antropologi, keadaan sosial, siapa mereka, semuanya menunjang bahwa mereka ini menguatkan dan isbat mereka bahwa mereka ini adalah memang betul keturunan daripada Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan bersambung nasabnya ke Rasulullah Muhammad SAW.